Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Teti Dinayanti, pengasuh LBBDD yang ada di Kelurahan Kelutan, Trenggalek. Mari adik-adik, kali ini Bu Teti akan menerangkan rumus-rumus lingkaran. Oke, ayo ikuti Bu Teti. Pertama kali ya, Bu Teti mau menjelaskan ini lingkaran. Ya, lingkaran. Lihat sini dek, kurang jelas ya tulisannya ya. Lingkaran. Yuk, lihat sini. Mama ini ada lingkaran ini. Ya dek, kurang besar. Kurang besar. Coba saya besarkan, lebih dibesarkan. Oke, ya. Ini namanya diameter. Mama ini tak kasih AB, ya. AB diameter, ya. Ini pusatnya. Oh, ini pusatnya. OA sama dengan OB. Ini jari-jari lingkaran, ya sudah. Sekarang umpama tak kasih begini, ABC, OBC, ini namanya juring, ya juring. Terus tak kasih begini, ini BC yang gini, ini BC ini namanya busur. Ya dek, ini busur, ini busur. BC yang lurus ini namanya tali busur. Ya, ngerti ya? Saya ulangi, AB diameter, OA sama dengan OB, ini namanya jari-jari. Terus OBC ini namanya juring. Ya, yang begini. Gambarnya yang begini. Ini namanya juring. OBC, juring, ya, juring. BC yang lurus namanya tali busur. Yang melengkung ini BC ini saya kasih simbol gini, namanya busur, ya, busur. Terus umpama ini begini, ini tak kasih begini, ini yang tegak lurus ini, umpama ini O, ini tak kasih T, sini ya, OT, namanya A, O, tema, ya, ini OT, OT di sini OT. Apotema. Ngerti? Ya. Terus yang ini sini aja ya. Ini yang begini. Ya, lihat. Yang begini, ini yang tak arsir. Ya, yang tak arsir ini BC. Ya sini. Ini B, ini C yang tak arsir. Ini namanya tembereng. Ya, adik-adik udah ngerti ya? Ini nanti dihafalkan, ya. Oke, lanjut. Saya hapus ya. Saya hapus. Perhatikan lagi di sini. Sekarang rumus.
ruas lingkaran VR kuadrat ya. Keliling lingkaran rumusnya 2VR atau V kali diameter ya boleh. Hati-hati kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, V-nya pakai 22/7. Kalau V-nya tidak bisa dibagi 7, kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, V-nya pakai 3,14. Ya adik-adik, ini dihafalkan ya, rumus ruas lingkaran keliling lingkaran ya. Oke, sudah ngerti? Sekarang lanjut. Sekarang ini itu tadi nomor 1, 2 ya. Sekarang nomor 3 tak kasih nomor ya biar mudah. Umpama ini ada lingkaran. Ada lingkaran. Ada lingkaran. Terus ini pusatnya. Ini ada juring. Ini tak kasih O, A, B, C. Ini sudut alfa, ini sudut beta. Hubungannya adik-adik lihat sini. Sudut alfa per sudut beta sama dengan luas juring. Luas juring alfa dulu ya, A OB per luas juring BOC. Lihat sini, kalau ada lingkaran seperti ini sudut alfa, ini beta, ini pusatnya O, ini di sini ada titik A, B, C. Sudut, ini sudut, tanda sudut alfa per sudut beta sama dengan luas juring AOB per luas juring BOC. Ya, ini harus hafal rumusnya ini. Ya. Lagi sini sudut alfa per sudut beta sama dengan panjang busur AB per panjang busur BC. Harus hafal ya adik-adik. Ini adik-adik ya, ini harus hafal. Oke, terus lanjut. Harus hafal ya. Sekarang nomor 4. Lihat sini. Umpama ini ada sudut. Ini ada sudut AOB. Ya. Ini tak kasih begini. Ini kok O. A B C umpama. Ini O. O ini pusat lingkaran. ABC, sudut ABC ini sudut keliling namanya. Sudut AOB sudut pusat. Besar sudut pusat lingkaran ya. Besar sudut pusat lingkaran sama dengan 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Lihat sini. Besar sudut pusat lingkaran
sama dengan 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Lihat sini. Jadi sudut pusat ini AOB, besar sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut ABC. Ngerti adik-adik? Jadi besar sudut pusat lingkaran itu 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur sama. Menghadap busur sama itu mana berarti ini? Sudut pusatnya menghadap busur AC. Besar sudut kelilingnya juga menghadap busur AC. Ngerti? Oke? Lanjut. Nomor 5. Nomor 5 ya sekarang. Lihat sini terus. Lingkaran banyak rumusnya ya. Harus hafal. Nomor 5. Saya gambar dulu. Umpama ini pusatnya O. Ini segini ada sudut. Ini begini ada sudut lagi. Ini ada sudut. Sama ini ada sudut. Ini A, B, C, D, E. Ini pusatnya O. Ya, lihat sini. Semua sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama besar sudutnya sama. Lagi saya ulangi. Semua sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama besar sudutnya itu sama. Jadi sini lihat. Sudut A, B, E menghadap busur AE. A, C, E menghadap busur AE. A, D, E sudut ADE menghadap busur AE. Jadi sudut A, B, ABE besarnya sama dengan sudut A, C, E sama dengan sudut A, D, E. Jadi sudut A, B, E besarnya sama dengan sudut A, C, E besarnya sama dengan sudut A, D, E karena menghadap busur yang sama yaitu busur AE. Oke? Lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6 adik-adik. Lihat sini. Nomor 6. Ada lingkaran lagi. Memang babnya lingkaran jadi ya. Lihat sini. Ada lingkaran. Umpama ini ada sudut. Ini diameter. Oke. Ini begini, ini diameter. Ya. Sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Jadi
kalau ada sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter mesti siku-siku, mesti besarnya 90 derajat. Ya. Ditulis di sini kelihatan ya. Jadi sudut A, B, C besarnya 90 derajat. Ngerti ya, Dek? Oke. Lanjut ya. Ya. Nomor 7. Nomor 7 apa ya? Sudut perpotongan luar lingkaran. Ya, nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Kalau ada lingkaran ini. Ya. Lingkaran ya. Ya. Sama gini. Ini pusatnya O. Ya, Dek. Tak kasih begini. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini T. Ya. Kita cari sudut ini. Namanya sudut perpotongan luar lingkaran. Ya, sudut perpotongan luar lingkaran. Sudut ATD, sudut ATD atau sudut ATD ya boleh. Ya, besarnya setengah kurung sudut AOD ya, Dek, dikurangi sudut BOC. Ini, Dek, besarnya sudut ATD itu setengah kali sudut AOD dikurangi sudut BOC. Ngerti ya? Saya akan lagi sudut ATD besarnya setengah dari sudut ini dikurangi sudut ini. Ngerti ya? Ini udah saya tuliskan di sini. Ini adik-adik ya. Ngerti ya, Dek? Ini sudut ATD sama dengan setengah kurung sudut AOD dikurangi sudut BOC. Oke? Lanjut. Nomor 8. Ini begini aja. Sekarang sudut dalam. Ini begini, ini begini, T-nya di sini, O-nya di sini. Ya. Oke. Sekarang sudut perpotongan dalam lingkaran. Bedanya hanya di sini. Teng, ini ditambah, tadi dikurangi. Jadi sudut ATD, sudut perpotongan dalam lingkaran, besarnya setengah dari sudut AOD ditambah sudut BOC. Bedanya dengan luar, kalau luar ininya dikurangi, kalau dalam, perpotongan dalam ini ditambah. Dah, ngerti ya? Oke, lanjut. Banyak pokoknya rumusnya ya, harus hafal. Sekarang nomor 9. Harus hafal, adik-adik.
Sekarang ada lingkaran. Sebentar. Ada lingkaran besar. Ini ada lingkaran kecil. Ini pusatnya yang besar, ini pusatnya yang kecil. Tarik begini. Ini jari-jari yang besar. Ini jari-jari yang kecil. Ini garis singgung persekutuan luar. Ini jarak kedua pusat lingkaran, umpama pusatnya MN. Ya. Dah. Jadi ada lingkaran itu berpusat di M sama N. Jaraknya MN saya tulis J. Jarak dua pusat lingkaran. Ini jari-jari lingkaran yang besar, ini jari-jari lingkaran kecil, ini garis singgung persekutuan luar lingkaran. Besar garis singgung persekutuan luar lingkaran sama dengan akar jarak kedua pusat lingkaran di kuadratnya dikurangi R besar R kecil dikuadratkan. Lihat sini ya dek, sini garis singgung persekutuan luar besarnya akar dari jarak kedua pusat lingkaran di kuadratnya dikurangi kurung R besar kurangi R kecil tutup kurung di kuadratnya. Oke? Harus hafal loh, harus hafal ini ya. Kalau enggak bisa ngerjakan kalau ada soal. Udah? Sekarang rumus ke-10. Rumus ke-10. Di sini bedanya. Nah, gini, ini tetap J. Jarak dua pusat lingkarannya tetap J. Ini yang sini garis singgung persekutuan dalam. GD ya. GD garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam. GD. Kalau umpama di sekolahan enggak pakai GD, umpama pakai huruf apa, boleh aja. Terserah. Sampean penak, kalian penak gimana? Mudah pakai GD atau yang di sekolahan, tapi caranya sama, rumusnya sama. Garis singgung persekutuan dalam ini garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya akar dari jarak kedua pusat lingkaran di kuadrat nih dikurangi jari-jari besar. Bedanya di sini adik-adik ditambah jari-jari kecil di kuadrat nih. Aduh Bu Teti, rumusnya kok banyak, aku bingung. Nggak usah bingung, lihat sini. Garis garis persekutuan dalam ya, garis singgung persekutuan dalam itu kan berpotongan tadi. Ya, berpotongan. Itu ininya ya berpotongan, gitu aja ngapal nih. Nah, ini ya berpotongan. Jadi plus atau tambah. Kalau yang tadi kan garis singgung persekutuan luar seret, enggak berpotongan. Ini juga seret aja atau pengurangan. Gitu aja cara menghafalnya. Ngerti, Dek? Jadi enggak usah, waduh, apa rumusnya kok banyak sekali, aku enggak hafal. Enggak ada alasan enggak hafal, harus hafal. Dimengerti, caranya seperti itu. Garis singgung persekutuan luar kan seret, berarti ini seret aja atau pengurangan. Garis singgung persekutuan dalam kan berpotongan, ini ya berpotongan. Penjumlahan tambah. Dah, rumusnya ada 10 lingkaran. Sebenarnya ada lagi, tapi untuk SMP ini aja dulu. Besok SMA ada lagi tambah ya. Dah dipelajari, dihafalkan adik-adik, harus hafal. Enggak hafal, enggak bisa ngerjakan. Betul. Dihafal, diniati, dimengerti, dihafal ya.
Sampai sini aja dulu. Selamat belajar. Adik-adik harus hafal rumus ya. Sampai sini adik-adik bisa tanya Bu Teti yang belum paham, bisa WA atau telepon. Yang berdomisili di daerah Trenggalek bisa bergabung les di tempatnya Bu Teti LBBDD yang ada di Kelurahan Kelutan Trenggalek. Adik-adik tetap dukung channelnya Bu Teti Dinayanti ya, dengan cara subscribe dan tombol loncengnya agar adik-adik bisa mengikuti video-video Bu Teti selanjutnya. Sampai sini aja dulu. Wassalamualaikum. Dadah.